Memang susah Pak ya. Nah sekarang ini kalau yang belum kelihatan pahala susah, maksudnya susah dikerjakan, gampang susah, gampang kalau untuk orang beriman. Nah sudah kita ibadah, tapi untuk orang yang tidak beriman malas mengerjakan seperti itu. Tapi kalau ada sumbangan nih ya, di masjid di mana sumbangan diumumkan dapat sumbangan berupa uang, sembako. Nah itu biasanya hujan-hujan pun datang Pak, lemes-lemes pun datang, ngantuk pun datang, gitu kan? Karena apa? Manisnya sudah kelihatan, hujan. Oh, tapi dapat sumbangan, dapat amplop, dapat sembako, datang juga tuh. Kalau nggak begitu datang, misalnya ke masjid, ada apa? Mau rapat, males, ya kan? Lagi datang suruh ke masjid, diundang, pengajian dan lain sebagainya, males. Coba kalau ada bagian sembako, penuh di masjid, ya kan? Sumbangan, iya apa ya? Makanya ad-dunya darul amal la jaza. Dunia ini adalah tempat beramal, belum ada balasan. Wal akhiratu darul jaza la amala. Sedangkan akhirat itu adalah tempatnya pembalasan dan tidak ada lagi untuk beramal. Di dunia ini tempat beramal, belum ada balasan. Orang yang sholat, yang ngaji, yang bersedekah, berbuat baik lainnya, itu belum ada balasannya. Walaupun orang yang berbuat kebaikan di dunia terkadang ya, dampaknya itu ada, dampaknya dirasakan oleh orang yang berbuat kebaikan. Contohnya orang bersedekah, di dunia belum ada balasannya sepenuhnya, belum, tapi terkadang Allah memberikan dampaknya dari bersedekah itu di dunia. Dengan diberikannya, dengan bersedekahnya dia, maka Allah tambahkan rezekinya yang luas. Allah berikan dia ketenangan di hatinya bagi orang yang berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Itu baru sebagian daripada balasan Allah buat kebaikan. Nanti yang sepenuhnya adalah di akhirat. Di akhirat nggak usah berpuasa, nggak usah ngaji, nggak usah sholat berjamaah, nggak usah. Nanti di akhirat ya, darul jaza la amala. Jadi kalau masalah ibadah ini jangan sekali-kali dikait-kaitkan sama masalah rezeki ya. Masalah ibadah jangan dikait-kaitkan sama masalah rezeki. Artinya ibadah ya ibadah, mencari rezeki ya rezeki. Ibadah itu perintah, sedangkan rezeki itu jatah. Allah memerintahkan kita ibadah, tidak pandang bulu. Yang miskin ya ibadah, yang kaya ibadah, yang punya pangkat ibadah, yang rakyat biasa ya ibadah. Wajib, perintah itu. Sedangkan rezeki itu jatah. Dapat jatah dari yang maha kuasa, Allah. Terserah Allah mau baginya bagaimana. Terkadang kalau ibadah, kalau rezeki itu bisa dibeda-bedain, tergantung daripada kebutuhannya. Kalau ibadah nggak bisa dibeda-bedain, Pak. Perintah, yang miskin nggak usah ibadah lah, yang kaya aja, nggak bisa. Atau sebaliknya, yang kaya nggak usah ibadah, yang miskin aja, nggak bisa begitu. Semuanya wajib. Tapi kalau jatah bisa beda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing, ya kan? Ada orang yang dikasih rezekinya banyakan, ada yang dikitan. Kita menerima apa yang diberikan oleh Allah. Allah yang mengatur jatah. Jadinya nggak usah dikait-kaitkan dengan masalah ibadah. Maksudnya begini, ya kalau kok ibadah kok miskin terus, ibadah kok masih melarat terus gitu kan. Kok dia yang nggak ibadah kok malah kaya gitu kan. Usahanya semakin maju.
Nah ini salah namanya. Ibadah ya ibadah, rezeki terserah Allah yang mengaturnya. Jadi kalaupun orang rajin ibadah, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, majelis ilmu aktif, ya, zikirnya mantap, tapi masih susah aja. Kalau dia emang susah, ya susah. Kalau emang dia melarat, ya melarat. Orang jelek, kalaupun rajin zikirnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, ya tetap jelek. Jelek rupa maksudnya. Ya. Orang miskin, emang dia udah keturunannya miskin, uratnya urat miskin, gitu ya bahasa kasarnya. Walaupun rajin ibadah, rajin sholat duha, ya tetap miskin ya miskin. Karena apa tadi? Di dunia ini beramal, belum ada balasannya. Ya orang kaya, emang dia keturunan kaya, tapi kalau dia walaupun dia nggak ibadah, ya kaya lah dia, banyaklah hartanya, gitu. Nah, ini belum ada balasannya di dunia. Ya. Makanya seperti itu tadi, yang beribadah beribadahlah. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya. Yang penting kita istiqomah di dalam beribadah. Masalah rezeki nanti Allah yang mengatur. Walaupun ada efeknya tadi, orang yang rajin ibadah Allah berikan ketenangan hatinya, diluaskan rezekinya, itu hanya sebagian daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah, nanti sepenuhnya di akhirat. Begitu. Dan terkadang ada kebiasaan, ya, omongan-omongan, buat apa lu ibadah juga, buat apa ente rajin sholat, buat apa ente rajin ngaji, melarat aja tetap, susah aja tetap. Nah ini mengkaitkan masalah ibadah dengan masalah rezeki, masalah kekayaan. Tuh dia juga nggak sholat, nggak ngaji, kok malah lebih maju usahanya, lebih kaya, gitu kan? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kepingin kehidupan kita berkah, dirahmati oleh Allah, yang terpenting kita diberikan istiqomah di dalam taat ibadah kepada Allah. Maka untuk itu, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun, tetaplah kita taat beribadah kepada Allah, istiqomah. Dalam keadaan susah ya ibadah, dalam keadaan senang ya ibadah, dalam keadaan sakit ibadah, sehat pun terlebih lagi tetap kita ibadah. Insya Allah kita akan merasakan nanti hasilnya di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan di dunia pun kita bisa merasakan daripada dampaknya kasih sayangnya Allah. Makanya kita ikuti skenario Allah, kita bersyukur. Saya sering sampaikan, orang yang bersyukur insya Allah hidupnya bakal tenang. Yakin orang yang bersyukur hidupnya nggak akan bakal stres. Yakin orang yang bersyukur maka hidupnya akan bahagia di dunia, di akhirat. Orang yang bersyukur nggak bakalan susah hatinya, Pak. Semelarat apapun dia kalau bersyukur nggak bakalan galau hatinya. Bersyukur. Contohnya orang dikasih dikit rezeki, bersyukur. Dikit bersyukur, apalagi banyak. Bahkan nggak dikasih sama sekali pun nggak dapat rezeki, bersyukur, alhamdulillah masih bisa hidup. Bersyukur. Orang yang bersyukur nggak akan ada rasa iri hati, dengki kepada orang lain. Tuh orang lain lebih maju, tuh orang lain lebih sukses, ya biarin, sudah porsinya masing-masing, sudah takdirnya. Saya begini, alhamdulillah, ini pun Allah masih bisa memberikan saya makan, masih bisa memberikan saya kehidupan. Nggak akan pernah ada rasa dengki kalau orang yang bersyukur. Hidupnya akan tenang. Tuh tetangga begini mewah, kehidupannya glamor, ya biarlah, alhamdulillah saya mah begini juga. Tuh, bersyukur dia, syukur qanaah, menerima apa adanya, tenang orang, yakin saya. Makanya orang yang stres ini, yang kekurangan,
Dikarenakan apa? Kurangnya bersyukur kepada Allah. Hidupnya stres, hidupnya galau, selalu merasa kekurangan. Karena apa? Kurangnya bersyukur kepada Allah. Nah, maka kita ikuti dah skenario Allah. Allah sudah mengaturnya seperti ini, seperti ini. Insya Allah ya, kehidupan kita di dunia walaupun sementara ini, yang sementara di dunia banyak getirnya, maka insya Allah nanti akan kita petik hasilnya di akhirat. Biarlah menderita dulu, yang penting nanti di akhirat. Syukur-syukur di dunia bahagia, di akhirat senang ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat itu lebih baik dan yang terkekal. Kehidupan yang kekal di dunia mah sementara, kita sementara Pak. Miskin susah paling berapa tahun, nanti di akhirat kekal selama-lamanya. Di dunia yang senang, yang orang kaya paling cuma berapa tahun, belum tentu dia sepenuhnya bisa menikmati kekayaannya. Yang menyedihkan lagi, tidak diisi dengan ibadah hidupnya. Orang miskin di dunia biarlah paling berapa tahun, nanti di akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal kalau diisi dengan ibadah. Nah, ini yang menyedihkan, yang parah, miskin nggak ibadah, miskin goblok jelek kagak ibadah, di akhirat sengsara, di dunia melarat, di akhirat sengsara. Maka insya Allah kita ikuti skenario Allah sambil terus berusaha di dunia. Hidup di dunia kita membutuhkan yang namanya materi, kita cari materi dengan cara yang halal, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan melanggar. Ibadah kita kerjakan, ya ibadah. Maka dengan begitu istiqomah di akhirat nanti kita memetik hasilnya.